Rumah itu berdiri mencolok di tengah deretan bangunan tua di sebuah sudut kota Padang. Cat birunya yang memudar menandakan usia dan rahasia yang disimpannya. Dari luar, rumah bordil ini tampak biasa saja, sama seperti tempat-tempat hiburan malam lainnya. Namun, bagi mereka yang pernah masuk, ada sensasi yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang lampu remang. Di dalam, suara tawa perempuan berpadu dengan dentingan gelas. Asap rokok melayang-layang di udara, bercampur dengan wangi parfum murahan dan aroma keringat para pelanggan. Di pojokan, seorang wanita bernama Asih duduk di kursi merah beludru, menyesap minumannya perlahan. Berbeda dari para perempuan lainnya yang tampak asyik menggoda lelaki-lelaki hidung belang, Asih lebih banyak mengamati. Asih bukan perempuan sembarangan. Dia punya daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Kulitnya sawo matang, matanya tajam namun sayu, bibirnya merah alami tanpa lipstik. Setiap lelaki yang pernah bersamanya selalu kembali. Mereka terjerat dalam pesona yang tak hanya berasal dari tubuhnya, tapi juga dari sesuatu yang lebih gelap. Asih, pelanggan baru. Mau ambil? Bisikan seorang perempuan setengah baya yang tak lain adalah pemilik rumah bordil itu, Mak Oni. Asih menoleh. Seorang pria berkemeja biru tua dengan perut buncit duduk di meja dekat bar. Dia tampak tak sabar, menggoyang-goyangkan kakinya sambil melirik ke arah Asih. Ambil saja, nanti aku susul, jawab Asih dengan senyum tipis. Mak Oni mengangguk puas. Asih selalu menjadi jaminan pelanggan tetap. Mereka datang, menikmati, lalu pulang dalam keadaan berbeda. Namun, tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelahnya. Malam itu, Asih membawa pria itu ke kamar di lantai 2. Lampu redup berpendar, menyisakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Pria itu duduk di tepi ranjang, senyumannya penuh harap. Kau cantik sekali, katanya, tangannya mulai bergerak menuju paha Asih. Asih hanya tersenyum, lalu menatap pria itu dalam-dalam. Tiba-tiba, tubuh pria itu kaku. Matanya melebar, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan di balik sosok Asih. Bibirnya bergetar, ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Asih mendekat, membisikkan sesuatu ke telinga pria itu. Napasnya yang hangat bercampur aroma rempah-rempah yang aneh. Sesaat kemudian, pria itu terkulai, tak sadarkan diri. Pintu kamar terbuka sedikit, memperlihatkan bayangan seseorang di luar. Mak Oni mengintip, lalu tersenyum puas. Di dapur, panci besar sudah menunggu. Uap mengepul, membawa aroma khas gulai yang menggoda selera. Asih berjalan mendekat, mengambil sesuatu dari balik gaunnya, sebilah pisau yang tajam berkilat. Matanya bersinar, penuh nafsu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, santapan khas rumah biru kembali disajikan. Tidak ada yang bertanya bahan dasarnya, tidak ada yang curiga. Yang mereka tahu, gulai di rumah ini selalu punya cita rasa yang tak terlupakan. Matahari mulai terbenam, menciptakan semburat jingga di langit Padang. Di dapur rumah biru, uap panas dari panci besar menyebar ke seluruh ruangan, membawa aroma gulai yang begitu menggoda. Mak Oni berdiri di depan panci, mengaduk perlahan dengan sendok kayu besar. Asih duduk di dekat meja, memperhatikan dengan tatapan datar. Kita butuh lebih banyak jahe dan serai, gumam Mak Oni. Biar baunya makin kuat. Asih hanya mengangguk. Tangannya sibuk meremas kain lep, matanya mengawasi potongan daging yang mengapung di dalam kuah pekat itu. Dagingnya empuk, berwarna kemerahan, bercampur dengan lemak yang mulai meleleh. Bau rempah-rempah yang tajam bercampur dengan sesuatu yang samar, bau yang hanya Asih dan Mak Oni yang tahu asalnya. Di ruang tamu, pelanggan mulai berdatangan. Lelaki-lelaki hidung belang yang mencari hiburan, beberapa hanya ingin minum dan ngobrol, tapi sebagian besar datang untuk menikmati sajian spesial rumah biru. Seorang pria tambun dengan kumis tebal masuk dan langsung disambut oleh Mak Oni. Kau harus coba gulai kami malam ini, kata Mak Oni dengan senyum penuh arti. Bumbu rahasianya bikin ketagihan. Pria itu terkekeh. Aku kesini bukan cuma buat makan, Mak.
Mak Onih tertawa kecil, menepuk bahu pria itu sebelum menyuruh pelayan menghidangkan satu porsi gulai. Asi melangkah ke lantai atas, memasuki kamarnya yang remang-remang. Dia berjalan ke cermin besar di sudut ruangan, menatap bayangannya sendiri. Mata itu, mata yang sama yang telah melihat banyak hal, kini dipenuhi tatapan kosong. Di dapur, Mak Onih menaburkan lebih banyak kunyit ke dalam panci, mengaduk perlahan sambil mencicipi kuahnya. Sempurna, gumamnya. Ia melirik ke sudut ruangan, di mana sebuah kantong besar terikat rapat. Darah merembes dari celah-celah kainnya, mengalir perlahan ke lantai. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka. Seorang pelayan masuk dengan wajah ketakutan. "Mak, pelanggan ada yang pingsan di ruang makan." Mak Onih dan Asi saling bertatapan. Tanpa banyak bicara, Asi segera melangkah keluar dapur menuju ruang tamu. Seorang lelaki muda tergeletak di lantai, wajahnya pucat dan tubuhnya berkeringat deras. Beberapa pelanggan lain berkerumun, berbisik-bisik dengan panik. "Bawa dia ke belakang," perintah Mak Onih dengan suara tegas. Dua pria bertubuh besar segera mengangkat lelaki itu, menyeretnya ke ruangan di belakang dapur. Asi mengikuti dari belakang, ekspresinya tetap dingin. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, lelaki muda itu membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, mulutnya bergerak seakan ingin berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Asi mendekat, duduk di sampingnya. "Tenang saja," bisiknya lembut. "Kau hanya sedikit pusing. Nanti juga membaik." Lelaki itu mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Keringat makin deras mengucur dari dahinya. Nafasnya tersengal, matanya melotot ketakutan. Tapi sebelum dia sempat berteriak, Asi menutup mulutnya dengan tangan. "Jangan melawan," bisik Asi lagi, suaranya nyaris seperti belayan halus. "Kau akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar." Di dapur, panci besar itu masih terus mendidih, aroma gulai semakin menyengat. Malam masih panjang, dan Rumah Biru selalu punya hidangan spesial untuk para tamunya. Rumah Biru semakin hidup saat malam semakin larut. Tawa renyah para pelanggan bercampur dengan suara dentingan gelas dan musik yang mengalun dari radio tua di sudut ruangan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang tengah terjadi di dapur belakang. Asi berdiri di ambang pintu, menatap tubuh lelaki muda yang tergeletak tak berdaya di lantai. Keringat dingin membanjiri wajahnya, napasnya tersengal-sengal. Matanya yang tadi melotot penuh ketakutan kini mulai kehilangan cahaya. Ia mengerang pelan, mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Mak Onih berjongkok di sebelahnya, tangannya yang keriput menepuk-nepuk pipi lelaki itu. "Lemah sekali, Nak. Padahal baru semangkuk gulai." Dia terkekeh pelan, lalu berdiri dan melirik ke arah Asi. "Kita harus cepat, sebelum yang lain curiga." Asi mengangguk tanpa banyak bicara. Dia berlutut di sisi lelaki itu, mengamati wajahnya yang semakin pucat. Jantungnya masih berdetak, meski lemah. Ini saatnya. Dengan gerakan terlatih, Asi merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebilah pisau kecil. Cahaya lampu temaram memantul di bilahnya yang tajam. Perlahan, ia menekan ujung pisau ke leher lelaki itu. Sebuah luka kecil terbuka, darah segar merembes keluar, mengalir seperti aliran sungai kecil di atas kulitnya yang pucat. "Cepat," bisik Mak Onih dengan suara mendesak. Asi mempercepat gerakannya. Dengan cekatan, ia mengiris lebih dalam, membiarkan darah mengalir lebih deras ke dalam mangkuk tanah liat yang sudah disiapkan. Lelaki itu menggeliat sedikit, tapi kekuatannya sudah hampir habis. Beberapa detik kemudian, tubuhnya benar-benar lemas, tak lagi bergerak. Mak Onih mengambil mangkuk itu dan mengangkatnya ke depan wajahnya. Aroma yang sempurna, gumamnya, lalu berbalik dan berjalan ke arah panci besar di dapur. Asi membersihkan tangannya dengan kain, lalu berdiri, menatap tubuh yang kini tak bernyawa di lantai. Bukan pertama kali ia melakukan ini, dan pasti bukan yang terakhir. Namun, tetap saja ada sesuatu di hatinya yang terasa ganjil. "Kau masih memikirkan mereka?" tanya Mak Onih tiba-tiba,
seolah bisa membaca isi kepalanya. Asih tak menjawab. Dia hanya menatap dapur yang penuh dengan uap dari kuah yang mendidih. Bau rempah dan darah bercampur menjadi satu, menciptakan aroma khas yang sudah sangat familiar baginya. Mereka datang ke sini untuk mencari kepuasan, Asih, lanjut Mak Oni. Tapi mereka lupa bahwa kepuasan selalu punya harga. Dan kita hanya memungut bayarannya. Asih menghela napas panjang. Malam masih panjang, dan pekerjaannya belum selesai. Ia melangkah ke arah dapur, siap membantu Mak Oni menyempurnakan hidangan spesial mereka. Di luar, suara gelak tawa para pelanggan masih terdengar. Mereka tak tahu bahwa di balik setiap suapan gula yang mereka nikmati, ada rahasia kelam yang tersimpan rapat di dalam panci besar di dapur belakang rumah biru. Saat tengah malam tiba, rumah biru mulai sepi. Beberapa pelanggan masih terdengar bercakap-cakap dengan suara berat karena pengaruh alkohol. Asih duduk di kursi dekat dapur, menatap panci besar yang masih mengepulkan asap. Asih, panggil Mak Oni, datang membawa sebuah bungkusan. Buang ini ke sungai seperti biasa. Asih menerima bungkusan itu. Berat, terasa padat di dalamnya. Dia tahu betul apa isinya, dan dia tahu betapa pentingnya memastikan tak ada jejak tersisa. Tanpa banyak bicara, ia beranjak dari kursinya dan keluar dari rumah biru. Udara malam terasa dingin saat ia melangkah menuju jembatan tua di pinggir kota. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Asih berhenti di tepi jembatan, melihat ke bawah. Air sungai mengalir perlahan, memantulkan cahaya samar dari lampu-lampu kota. Perlahan, ia membuka bungkusan itu. Sebuah tangan terjulur keluar, jari-jarinya masih sedikit kaku. Asih menghela napas, lalu tanpa ragu melemparkannya ke dalam sungai. Air menyambutnya dengan suara cipratan kecil sebelum arus membawanya pergi, menyembunyikan kebenaran dalam kegelapan malam. Asih menatap air yang bergelombang sejenak, lalu berbalik dan berjalan kembali ke rumah biru. Malam ini telah selesai, tapi besok akan ada hari lain. Akan ada mangsa lain. Dan siklus ini akan terus berlanjut. Malam semakin larut di rumah biru. Suara gelak tawa, denting gelas, dan desahan samar bercampur menjadi satu, menciptakan harmoni kelam di rumah bordil itu. Sementara di ruang tamu para pelanggan menikmati hiburan, di dapur, sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Asih berdiri di depan panci besar yang mengepul. Uap gula yang kental memenuhi udara, menyatu dengan aroma rempah yang begitu tajam. Tapi bagi Asih, ada bau lain yang lebih familiar, bau besi, anyir, dan jejak kematian yang tak kasat mata. Mak Oni muncul dari balik pintu belakang, menyeret sebuah karung besar yang terlihat berat. Napasnya tersengal, peluh membasahi dahinya. "Bantu aku," desisnya. Tanpa ragu, Asih bergegas membantu. Bersama-sama, mereka mengangkat karung itu dan membawanya ke sudut dapur. Mak Oni membuka ikatan karung dengan tangan cekatan. Isinya terungkap, tubuh seorang pria muda dengan mata yang masih terbuka, seolah terkejut sebelum ajal menjemputnya. "Masih segar," komentar Mak Oni sambil menyentuh wajah si pria. "Bagus." Asih tidak bereaksi. Ini bukan pertama kalinya. Dia mengambil sebilah pisau besar di meja, lalu mengiris bagian tubuh tertentu dengan gerakan terlatih. Potongan-potongan daging itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar, siap untuk diolah. Mak Oni mengangguk puas. "Besok malam akan ada pesta. Kita butuh lebih banyak." Asih hanya mengangguk. Dia tahu apa artinya itu, lebih banyak pelanggan, lebih banyak korban, lebih banyak gula yang harus disiapkan. Sementara mereka bekerja dalam diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar dapur. Suara langkah kaki yang ragu-ragu, berhenti tepat di depan pintu. Asih dan Mak Oni saling pandang. Dengan cepat, Mak Oni menutupi karung dengan kain lusuh, lalu berjalan ke arah pintu. Seorang pelayan muda berdiri di sana, wajahnya ketakutan. "Mak, ada polisi di luar. Mereka mencari seseorang." Mak Oni tersenyum tipis, meskipun matanya menyiratkan ketegangan. "Bilang kita hanya tempat hiburan. Tidak lebih."
Pelayan itu mengangguk dan segera pergi. Asih melirik ke arah karung yang kini tersembunyi di sudut. Jika polisi memutuskan untuk memeriksa dapur, mereka akan menemukan sesuatu yang tak akan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita harus segera bereskan ini, ujar Asih pelan. Sebelum mereka curiga. Mak Onih menatapnya, lalu kembali ke meja, meraih pisau yang masih berlumuran darah. Seperti biasa, kita harus bekerja cepat. Asih menghela napas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Dan dia tahu, ini juga bukan yang terakhir. Di ruang tamu, pelanggan masih menikmati malam mereka, tidak menyadari bahwa di balik dapur, kengerian yang sebenarnya sedang berlangsung. Malam semakin larut, tetapi dapur Rumah Biru masih ramai. Asih berdiri di dekat meja kayu besar, memotong bahan-bahan dengan ketelitian yang menyeramkan. Pisau tajam di tangannya berkilat di bawah sinar lampu redup. Di sudut ruangan, Mak Onih sibuk mengaduk gulai yang mendidih dalam panci besar. Bau rempah-rempah dan sesuatu yang lebih pekat, lebih anyir, memenuhi udara. Kita harus pastikan semuanya sempurna, bisik Mak Onih tanpa menoleh. Mereka akan datang lebih banyak malam ini. Asih mengangguk pelan. Ia tahu betul bahwa pelanggan yang datang bukan hanya lelaki hidung belang biasa. Beberapa di antaranya adalah orang-orang penting, mereka yang membutuhkan lebih dari sekadar hiburan. Mereka ingin merasakan sesuatu yang tak bisa didapat di tempat lain. Gulai spesial yang disajikan Rumah Biru bukan sekadar makanan, melainkan bagian dari ritual yang lebih dalam, lebih kelam. Pintu dapur terbuka pelan. Seorang gadis muda, salah satu penghuni baru Rumah Biru, mengintip dengan ragu-ragu. Mak Onih, ada pelanggan yang ingin bertemu denganmu, katanya pentim. Mak Onih menoleh dengan alis berkerut. Siapa? Dia tidak menyebut namanya. Tapi kelihatannya orang kaya. Bajunya rapi, dan dia membawa koper besar. Asih dan Mak Onih saling pandang sejenak. Dengan langkah tenang, Mak Onih menyeka tangannya dengan celemek dan berjalan keluar. Asih melanjutkan pekerjaannya, tetapi telinganya tajam menangkap setiap suara dari ruang tamu. Di ruang tamu, seorang pria berkacamata duduk dengan tenang. Jasnya mahal, rambutnya tertata rapi, dan tatapannya tajam. Di sampingnya, koper besar yang disebutkan gadis tadi diletakkan di atas meja. Mak Onih? Tanyanya dengan suara berat. Mak Onih mengangguk, duduk di depannya. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Pria itu tersenyum tipis. Saya mendengar bahwa Rumah Biru punya sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Saya ingin mencobanya. Mak Onih tertawa pelan. Kami memang menyajikan yang terbaik. Tapi apa yang Anda cari? Pria itu mengetuk-ngetuk koper di atas meja. Saya punya sesuatu untuk ditukar. Saya ingin pengalaman yang tak terlupakan. Asih menahan napas di dapur. Tangannya bergetar sedikit saat ia meletakkan pisau. Mak Onih memandang pria itu dengan penuh selidik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, ikut saya. Mereka berdua berjalan ke arah pintu belakang. Asih mengikuti dari kejauhan, memastikan langkah mereka tanpa suara. Pintu kayu berat terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang hanya diterangi oleh cahaya lampu minyak. Di ujung lorong itu, sebuah pintu lain menunggu. Mak Onih mengetuknya 3 kali, lalu membukanya. Ruangan di balik pintu itu lebih dingin, lebih sunyi. Bau anyir bercampur dengan dupa yang terbakar di sudut ruangan. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu panjang terhampar, bercak merah mengering di permukaannya. Pria berkacamata itu melangkah masuk tanpa ragu. Ia menatap meja itu dengan penuh minat sebelum membuka kopernya. Mak Onih menyipitkan mata saat melihat isinya, tumpukan uang dalam jumlah yang tidak sedikit, serta beberapa benda aneh yang tampak seperti potongan tubuh dalam stoples kaca. Ini sebagai tanda keseriusan saya, kata pria itu. Mak Onih tersenyum samar. Kau tahu apa yang kau lakukan, Tuan? Pria itu mengangguk. Saya sudah lama mencari tempat seperti ini. Saya ingin menjadi bagian dari ini. Asih menyaksikan dari bayangan, dadanya berdegup kencang.
Ia sudah terbiasa dengan hal-hal aneh di rumah biru, tetapi malam ini terasa berbeda. Malam ini, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Mak Onih mengambil satu stoples dari koper pria itu dan mengamatinya. Baiklah, kalau begitu kau akan mendapatkan yang kau inginkan. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali. Pria itu tersenyum lebar. Saya tidak ingin kembali. Saya ingin lebih dalam. Di dapur, gulai dalam panci masih mendidih. Aroma rempah bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, lebih dalam. Sesuatu yang hanya mereka yang terpilih yang bisa merasakannya. Rumah biru masih berdenyut dalam riuh pesta. Di luar, jalanan mulai sepi, hanya suara kendaraan sesekali melintas. Di dalam dapur, Asih berdiri di depan panci besar yang mengepulkan asap harum. Tangannya cekatan meracik bumbu terakhir, memastikan gulai yang tersaji tetap dalam rasa terbaiknya. Tangan kanannya menggenggam sendok kayu, mengaduk perlahan, mencampurkan rempah-rempah yang telah lama diracik dengan presisi. Mak Onih masuk dengan wajah tegang. Ada tamu spesial malam ini. Kita harus pastikan dia puas. Asih menoleh, matanya dingin. Siapa? Seorang pengusaha kaya. Dia pelanggan lama, tapi sudah lama tidak datang. Malam ini, dia ingin sesuatu yang istimewa. Asih mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan permintaan-permintaan aneh para tamu. Ia berjalan ke sudut dapur, membuka sebuah lemari besar. Di dalamnya, ada daging yang telah disiapkan, dipotong dengan rapi. Tidak ada yang bisa menebak dari mana asalnya. Baunya masih segar, bercampur dengan aroma khas yang selalu memenuhi dapur itu. Ia mengangkat sepiring potongan daging dan menaruhnya di meja, bersiap untuk memasaknya dengan tangan penuh ketelitian. Beberapa menit kemudian, hidangan spesial itu telah siap. Asih sendiri yang membawanya ke meja VIP. Seorang pria berkemeja biru tua duduk dengan santai, menghisap cerutunya. Matanya menyipit saat melihat mangkuk gulai yang diletakkan di hadapannya. Asapnya masih mengepul, menggoda hidung dengan campuran wangi kari, kunyit, dan sesuatu yang lebih samar. Saat sendok pertama masuk ke dalam mulutnya, matanya melebar. Luar biasa, gumamnya. Ini, lebih lezat dari yang kuingat. Mak Onih tertawa kecil. Kami selalu memberikan yang terbaik, Tuan. Pria itu mengangguk, terus menyantap gulainya dengan lahap. Suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar jelas di ruangan itu. Setiap suapan membuatnya semakin tergila-gila pada rasa gulai yang kaya dan mendalam. Keringat mulai muncul di dahinya, bukan karena kepedasan, tetapi karena sesuatu yang ia tidak sadari perlahan merasuk ke dalam tubuhnya. Asih berdiri di dekat pintu, memperhatikan tanpa ekspresi. Ia tahu, dalam beberapa jam ke depan, akan ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Seperti biasa, setelah pesta berakhir, rumah biru akan kembali sunyi. Dan di dapur, panci besar akan kembali kosong, menunggu isian berikutnya. Malam semakin larut. Di luar, bulan mengintip dari balik awan, menjadi satu-satunya saksi rahasia yang tersimpan di rumah biru. Di dapur, panci masih menggelegak perlahan, seakan menyimpan bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang tahu kebenaran di balik gulai yang disajikan malam ini. Malam di rumah biru terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan sempit di depan rumah bordil itu, menciptakan pantulan remang lampu jalan di genangan air. Asih berdiri di balik tirai jendela kamarnya, mengamati seseorang yang berdiri tak jauh dari pintu masuk. Sosok pria berpakaian lusuh itu tampak ragu-ragu, seolah sedang menimbang sesuatu dalam pikirannya. Dia kembali lagi, gumam Asih pelan. Dari belakangnya, Mak Onih mendekat, ikut mengintip dari celah tirai. Polisi, tanyanya waspada. Asih menggeleng. Bukan, pelanggan lama. Tapi sikapnya aneh. Seperti mencari sesuatu. Mak Onih mendengus kecil, lalu menepuk bahu Asih. Kita harus tetap waspada. Semua bisa jadi ancaman sekarang. Sementara itu, pria di luar akhirnya melangkah masuk. Langkahnya hati-hati, matanya liar menelusuri setiap sudut ruangan.
Seorang pelayan menyambutnya dengan senyum ramah, menawarkan minuman. Namun pria itu menolak. Ia hanya mengedarkan pandangan, seperti sedang mencari seseorang. Asih turun dari lantai atas, berjalan mendekati pria itu. "Mau mencari siapa, Bang?" tanyanya dengan suara lembut, namun matanya tajam. Pria itu menatap Asih dengan ekspresi tegang. "Dulu, ada seorang temanku sering ke sini. Beberapa bulan lalu dia menghilang. Aku hanya ingin tahu, apakah kalian pernah melihatnya? Namanya Johan." Asih tetap tersenyum tipis. "Banyak pelanggan datang dan pergi di sini, Bang. Aku nggak ingat semua nama." Pria itu menyipitkan mata, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, sebuah foto. "Ini dia. Kau pasti pernah melihatnya." Asih melirik sekilas. Wajah di dalam foto itu memang familiar. Johan adalah salah satu pelanggan tetap yang pernah datang beberapa bulan lalu, dan kini ia telah menjadi bagian dari gulai yang disajikan Rumah Biru. Mak Onih yang berdiri di belakang bar menegakkan tubuhnya. Sorot matanya tak berubah, tetap tenang, tetap licin seperti belut. "Maaf, Bang. Kalau dia menghilang, mungkin dia ada di tempat lain. Kami nggak tahu apa-apa," kata Asih. Suaranya masih lembut, tapi ada nada peringatan di dalamnya. Pria itu menghela napas panjang. "Kalau begitu, aku akan terus mencari. Aku yakin, tempat ini ada hubungannya." Saat pria itu berbalik, Asih melirik Mak Onih. Wanita tua itu hanya mengangguk pelan. Mereka tahu, ancaman baru telah muncul. Dan jika pria itu terus mencari jawaban, maka ia akan berakhir sama seperti Johan, dalam panci besar berisi gulai yang kaya rempah. Malam semakin larut. Di dapur, kuah gulai mendidih dengan aroma khasnya. Hujan masih turun, membasuh Rumah Biru yang tetap berdiri kokoh di bawah bayang-bayang dosa dan rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Rumah Biru semakin sepi menjelang tengah malam. Asih berdiri di dapur, menatap panci besar yang masih mengepulkan asap. Aroma gulai khas masih memenuhi udara, bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, bau logam yang tajam. Di luar, hanya suara jangkrik dan sesekali derap kaki pelanggan yang keluar dari kamar para perempuan penghibur. Mak Onih duduk di kursi kayu, meremas tangannya sendiri dengan gelisah. "Asih, kita harus lebih hati-hati. Aku rasa ada yang mulai curiga." Asih hanya mengangkat bahu, mencelupkan sendok kayu ke dalam panci dan mencicipi kuahnya. "Tak ada yang akan curiga kalau mereka tetap kenyang dan puas," ujarnya pelan. "Namun, kali ini berbeda. Sejak kejadian pria muda yang pingsan di ruang makan beberapa hari lalu, ada bisik-bisik di antara pelanggan tetap. Beberapa bertanya tentang bahan gulai yang terasa terlalu nikmat. Beberapa lagi mulai enggan menyantap hidangan itu." Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu belakang dapur. Mak Onih melompat kaget, sementara Asih meletakkan sendok dengan tenang. Ia berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di balik pintu, seorang pria bertubuh kurus berdiri dengan wajah tegang. "Aku tahu apa yang kalian lakukan," bisik pria itu. Asih tidak bereaksi. Mata tajamnya hanya menelusuri wajah pria tersebut. "Kau siapa?" Pria itu melirik ke dalam, mencoba melihat isi dapur. "Kalian pikir bisa menyembunyikan ini selamanya? Orang-orang mulai membicarakan gulai kalian. Ada yang mencurigai rasanya, asal dagingnya." Mak Onih mendekat, wajahnya pucat. "Kami tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kalau kau hanya mau makan, silakan pesan di depan." Pria itu tertawa kecil, getir. "Jangan pura-pura bodoh. Aku kenal dengan salah satu pelanggan tetap kalian. Dia tidak pernah pulang setelah terakhir kali ke sini. Kau tahu kenapa, kan?" Asih menatapnya lama. Udara terasa semakin berat. Lalu, dengan gerakan cepat, Asih meraih sesuatu di balik celemeknya, sebilah pisau kecil berkilauan di bawah cahaya lampu minyak. "Jika kau memang tahu," bisik Asih, "maka kau juga pasti tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Pria itu terdiam. Matanya membelalak saat menyadari bahaya di depan matanya. Namun,
Sebelum sempat melangkah mundur, tangan Asih sudah bergerak. Mak Onih menutup mulutnya, ngeri melihat apa yang terjadi di hadapannya. Suara erangan tertahan memenuhi dapur, disusul bunyi tubuh yang jatuh ke lantai. Darah merembes cepat, bercampur dengan noda lama yang sudah mengering. Asih membersihkan tangannya dengan santai, lalu menatap Mak Onih. "Bantu aku bersihkan ini sebelum ada yang tahu." Mak Onih mengangguk lemah. Ia tak bisa lagi membedakan rasa takut dan rasa puas yang bercampur dalam dirinya. Di luar, rumah biru masih berdiri kokoh. Pelanggan terus datang, dan aroma gulai terus menggoda setiap tamu yang melangkah masuk. Namun, kini, bisik-bisik di luar sana semakin nyaring. Sesuatu sedang bergerak di balik kegelapan. Dan Asih tahu, waktunya semakin sempit. Malam di rumah biru terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, membawa bau anyir yang samar. Asih berdiri di dapur, menatap panci besar yang mendidih di depannya. Uap mengepul tebal, mengantarkan aroma gulai yang kini semakin pekat. Tangannya gemetar saat mengaduk kuahnya. Malam ini berbeda. Malam ini adalah akhir dari segalanya. Di ruangan lain, Mak Onih duduk termenung. Matanya menerawang ke arah langit-langit, seolah menyusun rencana terakhirnya. Rumah biru telah menjadi saksi banyak kejadian mengerikan, tetapi kali ini, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Tiba-tiba, suara gedoran pintu menggema di dalam rumah bordil itu. Asih dan Mak Onih saling berpandangan. Ini bukan tamu biasa. Gedoran itu penuh amarah, keras dan tergesa-gesa. "Buka pintunya. Kami tahu apa yang kalian lakukan," teriak seseorang dari luar. Mak Onih bangkit dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melangkah ke arah pintu dan membukanya perlahan. Di balik pintu, sekelompok pria berdiri, beberapa bersenjatakan kayu dan obor. Mata mereka merah menyala penuh dendam. "Di mana saudara kami?" tanya salah satu dari mereka dengan nada penuh ancaman. Asih mundur perlahan ke dalam dapur, mencengkeram gagang sendok kayu dengan kuat. Dia tahu ini saatnya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Mak Onih menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Salah satu pria itu mengangkat obornya, menerangi wajah Mak Onih yang tetap tenang. "Kalian sudah terlalu lama bermain dengan nyawa orang. Kami menemukan potongan tubuh di sungai. Itu bukan binatang, Mak." Seketika suasana berubah tegang. Asih merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Para pria itu mulai memasuki rumah biru, menggeledah setiap sudut dengan brutal. Salah satu dari mereka mencium bau gulai yang masih mendidih di dapur dan melangkah mendekat. "Bau apa ini?" tanyanya curiga. Asih tahu dia tidak bisa membiarkan mereka menemukan apa yang ada di dalam panci. Dengan cepat, dia meraih pisau di meja dan menikam pria itu tepat di perut. Darah menyembur ke lantai, tubuhnya terhuyung sebelum jatuh dengan suara berdebum. Teriakan memenuhi udara. Para pria lainnya melihat kejadian itu dan langsung berlari ke arah Asih. Dia mundur, menabrak rak rempah-rempah, membuat botol-botol kaca berjatuhan dan pecah berantakan. Mak Onih mencoba melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Seseorang menendangnya hingga tersungkur. Dengan cepat, tangan-tangan kuat menyeretnya ke tengah ruangan. Asih berteriak, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. "Bakar tempat ini," seru salah satu pria dengan penuh amarah. Obor dilempar ke atas meja, api segera menjalar ke kain dan kayu di sekitarnya. Asih tersedak asap saat mencoba berlari ke arah Mak Onih, tetapi dua pria menahannya. Rumah biru mulai dilalap api, bau kayu terbakar bercampur dengan aroma gulai yang mendidih. Mak Onih menatap Asih dengan mata penuh arti. "Ini takdir kita, Nak." Asih berusaha meronta, tetapi terlalu banyak tangan yang menahannya. Api semakin besar, menerangi wajah-wajah penuh dendam di sekelilingnya. Mereka semua akan mati di sini. Ini adalah akhir dari rumah biru, akhir dari rahasia kelam yang selama ini tersimpan. Dalam detik-detik terakhirnya, Asih menatap panci besar itu. Kuahnya mendidih, berwarna merah pekat seperti darah.
Aroma gulai yang dulu mengundang, kini berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan. Asih tertawa pelan di tengah kepulan asap. Kita semua akan menjadi bagian dari gulai ini. Api melalap segalanya. Rumah biru runtuh dalam kobaran api, menutup kisah kelam yang tak akan pernah diceritakan lagi. Hanya sisa-sisa arang yang akan menjadi saksi bisu dari kejahatan yang pernah terjadi di sana. Dan di tengah puing-puing yang terbakar, aroma gulai masih tercium samar-samar, seakan tak pernah benar-benar hilang. Malam kembali turun di rumah biru, membawa serta angin dingin yang menyelinap melalui celah-celah jendela kayu. Asih duduk di depan cermin kamarnya, memeriksa pantulan wajahnya yang tampak lebih segar dan bercahaya dibanding sebelumnya. Tatapannya kosong, tetapi di balik mata itu, pikirannya berputar, menyusun rencana untuk malam ini. Di luar, suara tawa para pelanggan terdengar menggema, bercampur dengan alunan musik dangdut yang mengalun dari speaker tua di sudut ruangan utama. Mak Oni sibuk berlalu lalang, menyajikan hidangan gulai yang aromanya semakin tajam menusuk hidung. Malam ini, mereka memiliki tamu istimewa, seorang pria berkemeja batik yang tampak berwibawa, tetapi matanya menyiratkan kelicikan yang tak bisa disembunyikan. "Kau ingin mencoba sesuatu yang spesial malam ini?" tanya Mak Oni sambil menuangkan kuah gulai ke dalam mangkuk. Pria itu mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Tentu. Aku selalu menyukai sesuatu yang berbeda." Asih memperhatikan dari kejauhan. Nalurinya mengatakan bahwa pria ini bukan pelanggan biasa. Ada sesuatu dalam gerak-geriknya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tidak hanya sekadar lelaki haus kenikmatan, tetapi seseorang yang terbiasa bermain dalam bayangan, seseorang yang memahami betul dunia hitam yang mereka jalani. Ketika hidangan sudah terhidang, pria itu menyendok gulai ke dalam mulutnya. Matanya sedikit membesar, lalu sebuah senyuman puas terbentuk di bibirnya. Ini lezat. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Apa rahasianya? Mak Oni hanya terkekeh. Racikan tangan yang terlatih dan bahan-bahan terbaik, tentu saja. Pria itu mengangguk, tetapi tatapannya menyiratkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Asih menahan napasnya saat pria itu mengeluarkan sebuah sapu tangan dan menyeka sudut bibirnya, seolah sedang menganalisis setiap rasa yang melekat di lidahnya. "Aku pernah mencicipi rasa ini sebelumnya," gumamnya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Di tempat lain, dalam situasi yang berbeda. Asih merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Jika pria ini mengetahui sesuatu, maka mereka dalam bahaya. Tidak ada yang boleh mengetahui rahasia di balik gulai spesial rumah biru. Tatapan Mak Oni dan Asih bertemu sekilas, sebuah kesepakatan tanpa kata terbentuk di antara mereka. Malam ini, pria ini tidak boleh meninggalkan rumah biru dengan nyawa utuh. "Asih, antar tamu kita ke kamar terbaik," perintah Mak Oni dengan nada halus tetapi tegas. Asih mengangguk pelan, lalu bangkit berdiri. Pria itu menatapnya, senyum tipis masih tersungging di wajahnya. "Kau yang akan menemani aku malam ini?" Asih tidak menjawab, hanya memberikan senyum kecil yang penuh misteri. Ia berjalan lebih dulu, membiarkan pria itu mengikutinya menaiki tangga kayu yang sedikit berderit. Saat mereka sampai di kamar paling ujung, Asih membuka pintu dan melangkah masuk. Pria itu menyusul, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik pelan. "Jadi," katanya, bersandar pada pintu. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Asih mendekat, membiarkan aroma manis tubuhnya menguar di udara. Ia menatap pria itu dalam-dalam, mencari tanda-tanda kewaspadaan di balik matanya. Pria itu tampak santai, tetapi Asih tahu, ia bukan seseorang yang mudah diperdaya. Tiba-tiba, pria itu bergerak cepat. Dalam sekejap, tangannya mencengkeram pergelangan tangan Asih, menariknya lebih dekat. "Aku tahu apa yang kalian lakukan di sini," bisiknya. Asih tidak menunjukkan reaksi terkejut, meski jantungnya berdetak kencang. Ia menahan tatapannya tetap dingin, menantang. "Dan kau pikir kau bisa keluar dari sini dengan selamat setelah mengetahuinya?" balasnya pelan, tetapi penuh ancaman. Pria itu tertawa kecil. "Kau tidak tahu siapa aku.
Aku bukan pelanggan biasa. Aku datang bukan untuk menikmati layanan di sini, tetapi untuk mencari tahu sesuatu. Dan sekarang aku menemukannya. Asih tersenyum, tetapi bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh bahaya. Ia tahu, ia harus bertindak cepat sebelum pria ini membuat kesalahan fatal. Dengan gerakan lincah, ia meraih sesuatu di balik bantal, sebilah pisau kecil yang tajam. Namun, sebelum ia bisa menyeram, pria itu sudah lebih dulu meraih tangannya, membalikkan keadaan. "Jangan mencoba sesuatu yang bodoh," desisnya. "Aku punya orang-orangku di luar sana. Jika aku tidak keluar dari sini dalam waktu 1 jam, mereka akan datang mencariku." Asih merasakan desakan di dadanya. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Jika pria ini benar, maka rumah biru dalam ancaman besar. Ia harus berpikir cepat, mencari cara untuk membalikkan keadaan. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya akhirnya. Pria itu menatapnya lekat-lekat, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Aku ingin tahu siapa yang selama ini kalian korbankan. Dan aku ingin bagian dari itu." Asih membelalakkan mata. Ini bukan jawaban yang ia duga. Pria ini bukan datang untuk menghentikan mereka, tetapi untuk bergabung dengan mereka. Dalam sekejap, situasi yang tampaknya berbahaya berubah menjadi tawaran yang menggoda. Tetapi, bisakah mereka mempercayai pria ini? Di luar kamar, Mak Oni berdiri diam, telinganya menempel pada pintu. Ia telah mendengar percakapan itu dengan jelas. Mata tuanya menyipit, mempertimbangkan pilihan yang ada. Jika pria ini bisa menjadi bagian dari rencana mereka, mungkin ia bisa berguna. Namun, jika ini hanya tipu daya, maka ia tidak akan segan-segan mengakhiri hidupnya malam ini juga. Di dalam kamar, Asih masih menatap pria itu tanpa berkedip. "Kau ingin bagian dari ini? Kau bahkan belum tahu berapa harga yang harus kau bayar." Pria itu tersenyum miring. "Aku sudah siap. Tunjukkan padaku." Tamat.